Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati seluruh tanah air Indonesia yang tertarik dengan masalah-masalah korban mafia tanah. Hari ini kita telah mengikuti persidangan tentang kriminalisasi Ketua FKMTI SK Budiarjo bersama istri, yang mana SK Budiarjo bersama istri adalah pembeli tanah yang beritikat baik, yang dengan sengaja telah dirampas tanahnya, dicuri kontainernya, dan dipukul. Perbuatan hukum melawan hukum tersebut itu justru jadi malapetaka kedua kalinya, karena peristiwa hukum itu, pemukulan dan pencurian dan perampasan itu telah dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi ternyata aparat penegak hukum kita ini sangat menyedihkan karena tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang korban, sehingga masyarakat ini sekarang ada kemungkinan takut membeli tanah. Itulah terik-terik daripada mafia tanah yang dilakukan untuk memiliki tanah-tanah masyarakat yang dia inginkan dengan menggunakan aparat. Hari ini di dalam persidangan kita telah membuktikan surat-surat asli kepada majelis hakim yang diduga palsu, di mana pihak pelapor sama sekali tidak bisa memberikan bukti-bukti pada saat memberikan kesaksian di persidangan yang lalu dari 14 persidangan. Utamanya bagi Pak Nono Sampono itu hanya membuat laporan polisi kepada Budiarjo bersama istri itu hanya dengan dugaan dan sangkaan karena ketakutan terhadap laporan yang dilakukan oleh SK Budiarjo. Jadi untuk mematahkan laporan polisi yang belum selesai penyelidikan dan penyidikannya yang dipending oleh baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, itu langsung dilakukan kickback. Ya, itulah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa terjadi kriminalisasi perampasan tanah, pencurian dilakukan oleh PT SSA. Kenapa kita katakan PT SSA? Karena yang menguasai tanah ini sekarang adalah PT SSA. Sementara yang dilaporkan Pak Budi tidak pernah menyebut nama, hanya melaporkan tentang kejadian pemukulan, pencurian, dan perampasan tanah. Mungkin ada rekan yang bisa menambahkan? Terima kasih. Ya, kita melihat bagaimana perjuangan dari Bapak SK Budiarjo dan Bu Nurlela yang dijadikan terdakwa. Beliau adalah pembeli dengan beritikat baik, tetapi kita lihat faktanya hari ini beliau dijadikan terdakwa. Kami dari penasihat hukum sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan, tetapi kami tahu bahwa ini harus diviralkan. Karena itu kami ingin meminta kepada Bapak Mahfud MD, Bapak sudah dengan gagah berani membongkar di DPR mengenai kasus mafia pajak dan lain-lain. Bapak, kami mengundang Bapak untuk bisa juga menerima, membantu rakyat kecil yang tanahnya sudah saya bilang dipermainkan oleh mafia. Jadi kami mohon dalam kesempatan ini untuk menjadikan Indonesia tanah air kita bersama, supaya tidak ada oknum-oknum yang ingin menguasai tanah di Indonesia dengan hal-hal dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum. Kami mohon Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk turun tangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan
sebatas wacana, tapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Hari ini kita sudah melihat bagaimana bukti-bukti valid terdakwa atau klien kami ini membeli dengan bukti-bukti yang valid, tetapi masih bisa dikerjain, dipermainkan. Karena itu perlu sekali para pejabat negara ini, terutama BPN, jika memang benar-benar beritikat, benar-benar ingin membantu rakyat, ayo kepala BPN atau siapapun itu pejabat negara untuk turun tangan. Karena kasus ini bukan kasus satu orang, tapi kasus ini ada ribuan orang. Apa ada rencana untuk dari para korban untuk menghadap Ketua BPN Pak Hadi ya? Ya. Nah, dia ya. kan dia menjanjikan untuk menumpas mafia tanah. Bagaimana? Ya, saya pikir ini satu peluang buat kita ya, buat kita semua untuk benar-benar menghadirkan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga benteng bagi rakyat yang mempunyai tanah tetapi ternyata dipermainkan. Dalam hal ini kami akan berusaha untuk menghadap BPN, bahkan kepada yang tadi saya sebutkan Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Termasuk ada peluang untuk menghadirkan sebagai saksi. Kalau kemarin kan dari pihak penggugat kan tidak jadi menghadirkan saksi dari BPN. Ya, karena itu kami sekarang sedang bekerja keras ya untuk bisa menghadirkan orang-orang yang lebih tepat sebetulnya untuk menyatakan bahwa kasus ini sebetulnya adalah bukan sama sekali memenuhi unsur 266 dan 263, tapi ini semata-mata adalah permainan dari orang-orang yang ingin menguasai tanah dengan menggunakan oknum, Pak ya, dengan menggunakan oknum. Ya itu juga mungkin salah satu yang disebutkan tadi, oknum di BPN, sehingga saksi dari BPN tidak berani hadir. Demikian juga kami ingin supaya kasus ini menjadi tonggak, bahwa jangan takut. Kalau memang kita benar, kita membeli dari pembeli yang benar, kita punya surat-surat yang benar, adalah hak kita untuk menyatakan bahwa ya, adalah hak kita sebagai rakyat untuk membela, untuk menyatakan bahwa kami sudah membeli dengan itikat baik. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan dari rekan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya pemeriksaan saksi mahkota. Tadi Ibu Nurlela diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Pak Budi. Nanti gantian, Pak Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya Nurlela karena ada dua berkas tapi disidangkan bersamaan. Dan perlu kami sampaikan sidang selanjutnya tanggal 2 Mei setelah Lebaran, jadi cukup waktu bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan hari ini yang diperiksa baru Bu Nurlela sebagai saksi mahkota untuk perkaranya Pak Budi. Nah, dari pemeriksaan tadi ada beberapa yang kami ingin sampaikan, bukan hanya kepada pihak-pihak yang punya sengketa agar bisa memahami modus operandi kerja dari mafia tanah, tapi juga kepada seluruh masyarakat agar juga tidak menjadi korban sebagaimana yang dialami oleh SK Budiarjo dan Ibu Nurlela. Jadi tadi kalau pelapor modal melaporkan kasus ini dengan mengklaim telah memiliki sertifikat SHGB, tapi sampai sidang hari ini tidak ada aslinya. Jadi saya teringat dengan kasus ijazah palsu. Ijazah aslinya itu tidak pernah hadir gitu. Padahal kita ya, klien kita itu dituduh memalsukan atau menggunakan keterangan palsu atau memasukkan keterangan palsu pada akta autentik. Jadi barangnya yang dipalsukan itu mana? Nggak ada gitu. Dan alas hak dari pelapor dalam ini PT SSA Sedayu Sejahtera Abadi itu hanya hoax. Nah, hari ini kita buktikan bahwa klien kita punya alas hak yang asli. Sekali lagi, asli ya. Asli sekali ya. Seperti Pak Amin Rais katakan ya, asli. Jadi 3 gire yang dimiliki asli, ada penunjang, totalnya sekitar 20-an, dan bukan hanya gire asli, juga disebutkan ya, berbagai dokumen yang mengiringi ya. Ada surat ketetapan pajaknya, ada surat keterangan tidak sengketa, ada penguasaan fisik secara sporadik ya, ada
keterangan waris dari pihak yang menjual, karena ada satu sertifikat itu penjualnya bukan pemilik dirinya tapi ahli warisnya, si Rais. Kalau selebihnya Abdul Hamid Subrata, langsung Abdul Hamid Subrata sama istrinya menghadap notaris, dokumen diserahkan, pembayarannya diawali dengan DP, ditindaklanjuti dengan pembayaran pertama sampai pelunasan dan tuntas. Bukti-buktinya juga ditunjukkan, bukan kopi. Kalau jaksa kemarin berapa kali modalnya kopian doang. Ini asli semua, DP-nya asli, pembayaran pertama asli yang totalnya 2 miliar sekian, itu semua asli. Dan kemudian ada tadi pertanyaan, loh kenapa kok ibu tidak melakukan pengecekan? Secara langsung tidak, tetapi sudah menuju kantor notaris ya, yang melakukan pengecekan yang merupakan representasi dari calon pembeli. Kenapa? Karena calon pembeli ini sebelumnya ya, SK Budiarjo dan Bu Nurlela ini sudah banyak diurusi ya transaksi jual beli properti itu oleh notaris ya, dan tidak pernah bermasalah. Siapa tadi nama notarisnya? Uyun, Haji Uyun Subrata Haji Uyun lah gitu ya. Dan karena punya persedan, selama ini yang diurusi Haji Uyun baik, bagus, tidak ada masalah, dan properti yang dibeli juga nilainya cukup gak cek-cek, di atas 2 miliar juga, karena tadi majelis hakim sempat tanya, angka 2 miliar itu kan gede. Jadi ada ukuran, yakni presiden sebelumnya ya Pak SK Budiarjo dan Ibu Nurlela telah memberikan amanah kepada notaris Uyun untuk melakukan transaksi, dan terbukti ya pengecekan yang dilakukan oleh Haji Uyun itu tidak bermasalah, tidak ada masalah, dan transaksinya gede-gede juga. Artinya patut diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak SK Budiarjo dan Ibu Nurlela untuk memberikan amanah kepada notaris Uyun ini adalah bagian dari itikat baik dia. Kecuali ini notarisnya baru kenal di jalanan, tolong dong periksa. Ya kita bisa patut menduga jangan-jangan Pak Budi ini ceroboh. Ini notaris langgana sejak tahun 2000. Bahkan perseroan terbatas yang didirikan sebagai badan hukum usahanya Pak Budi yang bikin juga notaris Uyun kurang dekat. Bahkan tadi saksi Ibu Nurlela sudah menganggap Pak Uyun itu seperti bapak sendiri, keluarga sendiri gitu loh. Dan yang kedua, tidak hanya statement clear and clearance, juga dokumen-dokumen rincian terkait clearance itu ternyata ada. Misalkan tadi surat penguasaan secara sporadik, ada surat atau warisnya, ada tanda tangan para pihak, dan ketika ya melakukan akad di notaris itu langsung orangnya datang, bukan di figur, bukan ahli baba yang datang, langsung datang adalah Abdul Hamid Subrata, langsung datang ya istrinya, dan langsung datang pihak-pihak yang lainnya tadi begitu. Jadi ini sekali lagi saya berkeyakinan, tadi saya perhatikan kita tambahkan dan ini dengan harga normal. Nah, harganya normal tadi ya, NJOP lah. Jadi bukan harganya bawah, jadi kita patut curiga kalau harganya di bawah gitu. Ini pembeli ecek-ecek. Nah, tapi saya membaca secara psikologi suasana kita kebatinan hakim itu dapat memahami bahwa klien kita ini yang SK Budiarjo pembeli beritikat baik. Ini terbukti dari berbagai pertanyaan-pertanyaan hakim yang intinya ingin mengkonfirmasi apakah pembeli ini beritikat baik terjawab. Dan jawaban tadi didukung oleh dokumen bukti-bukti, bukan asbun. Ya. Jadi asbun asal bunyi, kalau aspal asli tapi palsu. Bahkan yang menarik tadi ya kan, ada dokumen rujukan yang langsung dari Kementerian Keuangan. Nah ini kan lucu. Direk itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kok jaksa ya mendakwa dituduh keterangan palsu, dituduh palsu dari keterangan kelurahan karena tidak terdaftar, datanya nggak ada. Ya bisa saja cerobohnya lurah, cerobohnya pegawai lurah sehingga data itu hilang atau nah ini yang patut kita duga. Ada gerakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh oknum mafia tanah yang sengaja dan tanpa hak diduga menghilangkan bukti-bukti terkait kasus ini sehingga mereka bisa menuduh ya klien kami SK Budiarjo sebagai orang yang merampas tanah. Padahal faktanya kita yang punya, yang rampas itu orang baru datang 2010 ngusir. Lalu transaksi 2006 dikuasai sampai 2010, nggak ada komplain, diuruk. Kalau memang orang tadi memang punya barang di situ, nggak mungkin nunggu 4 tahun dikuasai orang lain. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi kami wanti-wanti bahwa nasib Pak Budi dan Bu Nurlela ini bisa saja dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu perjuangan untuk membongkar ya mafia tanah, masalah mafia tanah bukan hanya kerja atau kewajiban dari FKMTI, tapi kewajiban kita semua yang punya ya keinginan agar negara kita bisa
kita mewariskan tanah-tanah kita itu kepada penerus yang memang punya hak, bukan kemudian dikuasai tanah kita oleh mafia. Kita harus punya narasi apakah 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan ya tanah-tanah kita masih dikuasai oleh anak cucu kita. Harus. Jangan sampai yang berkuasa justru orang-orang yang tidak jelas. Baik, itu saja dari saya dan semoga kita diberi panjang umur. Ya, karena mau Idul Fitri, kami satu tim mohon pamit. Jadi selama sampai Lebaran tidak ada sidang dan akan ketemu lagi tanggal 2 Mei 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nanya nggak nih Pak? Ya, demikian tadi penyampaian dari rekan saya menjelaskan tentang persidangan tadi. Apa yang dibuktikan tadi di persidangan telah nyata. Nah, demikian tadi keterangan dan mungkin saya minta keterangan Bapak Pak Lin ya, sebagai tokoh masyarakat juga yang pejuang dalam hal melawan mafia tanah, dan dia juga ketua KISDI ya. Nah, mungkin kami minta tanggapannya tentang terjadinya perampasan, pencurian dan pemukulan terhadap masyarakat pemilik tanah yang sah yang dilakukan oleh mafia tanah yang merupakan perampok-perampok tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Merdeka. 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 Jadi, saudara sekalian, tanah, air dan sebangsa, ini ada satu kejahatan yang terang benderang di siang bolong. Kita lihat tadi semua fakta persidangan dari saksi. Kita semua di ruangan semua menangis pada saat Ibu Nurlela menyatakan bahwa dia bukan protes terhadap tanahnya dirampas, tapi tidak terima sudah dihukum di penjara selama 2 bulan. Ya. Kita tahu tidak berhak menahan orang walaupun 1 hari saja, Yes. apalagi 2 bulan. Ini satu kezoliman yang besar. Ya. Dan tadi telah kita dengar dari tahun 2006 itu data-data semua dipaparkan. Tidak ada yang meragukan bahwa beliau adalah pembeli yang sah dan memiliki tanah yang betul-betul juga sudah clear. Ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa hakim itu sudah tahu, kalau dalam bahasa Jawa, becik ketitik Allah ketoro. Ya. Apa tuh? Ya, kalau benar itu ya jelas kelihatannya benar. Kalau kejelek ya kelihatan jelek. Ini jelas tidak ada satu yang meragukan, apalagi memalsukan. Tidak ada keberanian sedikit dari beliau. Maka kita tahu bahwa ini harus menunggu sampai selesai persidangan-persidangan. Tetapi Presiden ya, dan Pak Hadi yang sudah menyanangkan bahwa perangi mafia tanah ini bisa dipercepat untuk selesai karena tidak ada hal-hal yang lain yang meragukan. Kita sebagai rakyat harus peduli terhadap ini. Kalau tidak, kita akan tergolimi seterus-terusnya. Terima kasih kepada para pengacara yang telah membela dengan gigih harus segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.